Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai filsuf, yaitu Karl Marx. Sifat ateisme Marx. Menurut Lobkowitz, ateisme Marx bukan hanya metodologis dalam arti sebagaimana anggapan sains modern yang menyingkirkan Allah sebagai faktor penjelasan, pun bukannya suatu ateisme skeptik dalam arti sebagaimana anggapan filsafat modern bahwa eksistensi Allah dapat diterima apabila refleksi filsafat menunjukkannya demikian. Kita tidak dapat mengatakan pula bahwa ateisme Marx hanyalah kebetulan saja dalam sejarah dan tidak merupakan ciri esensial atau Weltanschauung Marxis. Ateisme Marx adalah jelas-jelas dogmatik. Dalam arti Marx selalu menyangkal eksistensi pengada ilahi dengan tegas dan tanpa kompromi. Dan penyangkalan ini merupakan batu sendi terbesar pandangan Marx. Namun itu tidak berarti bahwa Marx mementingkan perlawanan terhadap agama, sebagaimana sekarang terjadi negara-negara komunis yang memandang agama sebagai akibat dari kejahatan yang lebih fundamental, kejahatan masyarakat di mana manusia belum menemukan dirinya atau telah kehilangan dirinya. 3 sebab yang menumbuhkan ateisme Marx. Marx telah mengetahui terlebih dahulu akan kematian agama, khususnya kekristenan. Jauh sebelum ia mengembangkan konsepsi materialis tentang sejarah, ada 3 sebab yang menumbuhkan ateisme Marx. 1. Tidak dimilikinya pengalaman religius dalam hidupnya. 2. Pengaruh Hegel dan pengikut Hegel kiri. 3. Mesianisme sekular Marx. Sebab pertama dan kedua menjelaskan mengapa Marx tidak pernah menjadi ateis militan. Sedangkan yang ketiga menjelaskan mengapa ateisme Marx secara laten bersifat militan dan mengapa ateisme merupakan unsur integral dalam Weltanschauung Marx. Mesianisme sekuler Marx. Latar belakang kehidupan. Sejak masa mudanya Marx tidak memiliki pengalaman keagamaan dan tidak pernah juga mengalami krisis kepercayaan. Ia tidak pernah pula menunjukkan simpatinya kepada orang beriman. Tidak ada dalam hidupnya satu tahap kehidupan beriman seperti pengikut Hegel muda yang lainnya, Feuerbach, Bruno Ber, dan Engel. Engel misalnya pada usia 19 tahun berdoa setiap hari sambil mencucurkan air mata untuk mendapatkan kembali iman pada masa mudanya. Feuerbach mengatakan, Allah adalah pemikiranku yang pertama, yang kedua akal budi, dan yang ketiga adalah tentang antropologi manusia. Marx sebaliknya tak pernah terikat pada suatu iman. Ayah Marx meskipun berasal dari keluarga rabi Yahudi yang terhormat, bertobat ke Protestanisme sebelum kelahiran Marx. 7 tahun kemudian Marx dan ibunya mengikuti ayahnya. Marx tidak dididik dengan kitab suci, tapi ia dibiasakan dengan karya-karya Voltaire, Rousseau, dan Racine. Meski ayah dan ibunya tetap percaya pada Allah, tetapi keduanya tidak berpengaruh pada Marx. Marx mempunyai kebiasaan menekan apapun yang akan mempengaruhi hidupnya. Ia mensublimasi, merasionalisasi, mengobjektivasi segala sesuatu sebagai masalah filsafat dan kemudian juga sebagai masalah ekonomi. Dalam disertasinya yang membahas perbedaan filsafat alam Demokritus dan Epikurus, ia memuji Epikurus sebagai filsuf terbesar pencerahan zaman Yunani karena ia mengganti berhala lama dengan keilahian manusia yang baru. Rupa-rupanya Marx menggunakan kata-kata Lucretius tentang Epikurus dalam bukunya De Rerum Natura. Lucretius memuji Epikurus karena ia merupakan orang pertama yang berani menantang dewa-dewa di langit, yang membebaskan dewa dan menentangnya, yang berani menatap para dewa dan menantangnya.
Demikianlah sejak masa mudanya Marx merasa bahwa relasi penuh dan peningkatan kemanusiaan menurut penolakan total Allah dan agama. Jadi dalam tulisan awal Marx, surat-suratnya tak ada indikasi bahwa ia telah kehilangan iman atau dipertobatkan kepada ateisme. Tidak ada pengalaman untuk Leibniz batin menjelaskan mengapa antagonisme Marx terhadap agama tetap bersifat impersonal. Berbeda dari Feuerbach, ia tak akan pernah mengenal agama sebagai objek praktek sebelum ia mengembangkan teori tentangnya. Ia hanya mengetahuinya sebagai sesuatu yang diamatinya pada orang lain, yaitu fenomena historis. Pengaruh Hegel pada Marx. Intisari pandangan Hegel yang mempengaruhi Marx adalah bahwa agama sebagai fenomena historis telah disublimasi aufgehoben oleh Hegel ke dalam filsafat. Tetapi tidak berarti bahwa Hegel mengebawahkan agama pada filsafat. Filsafat dan agama memiliki sisi yang sama. Filsafat hanya memberikan forma abstrak kepada agama. Sebagaimana dalam tradisi agama Kristen, rasionalisasi iman dipandang sebagai esensial untuk mempertahankan dan mengembangkan agama. Hegel meneruskan tradisi itu. Filsafat dan agama menangkap yang mutlak dengan caranya sendiri. Bahasa mendeskripsikan yang mutlak dalam kategori perasaan, simbolisme, dan kategori-kategori terbatas lainnya. Filsafat menggambarkan isi yang sama dengan ekspresi yang lebih adekuat, suatu bentuk pikiran murni. It translates religion symbolism into the form of truth. Filsafat dengan demikian mengekspresikan yang mutlak dengan cara yang lebih sempurna dari agama. Dengan menganalisis dan memahami pernyataan religius, filsafat menemukan dalam agama kebenaran yang tertinggi. Agama dan filsafat sebagai pengetahuan manusia akan yang mutlak adalah unsur-unsur di mana Allah sampai kepada indera. Maka Allah, akal budi, roh pada dasarnya adalah proses. Yang mutlak secara esensial adalah hasil. Sejarah agama sebagaimana sejarah filsafat adalah jalan di mana yang mutlak mencapai realisasi diri. Dalam agama, realisasi diri yang mutlak ini tercapai dalam agama Kristen yang memiliki kebenaran mutlak. Filsafat tidak bisa mengatasi hal ini, tetapi harus mengatasi bentuk terbatas di mana isi mutlak terekspresi. Hegel percaya bahwa dengan filsafatnya agama Kristen telah aufgehoben mengatasi. Hegelianisme telah menyerap agama Kristen secara radikal. Dengan demikian agama Kristen menjadi masa lalu. Agama Kristen merupakan pemenuhan semua agama dan Hegelianisme adalah pemenuhan agama Kristen. Adalah Feuerbach yang menunjukkan kepada Marx bahwa agama dan Hegelianisme adalah dua varian dari satu alienasi hakikat manusia. Feuerbach mereduksi dialektika peningkatan diri dari Hegel kepada pengagungan manusia yang tidak dialektik. Feuerbach menyatakan bahwa kondisi manusia yang terbatas adalah tak terbatas. Tugas filsafat adalah menemukan kembali ketidakterbatasan asli manusia. Marx sepakat dengan pernyataan Feuerbach bahwa agama dan filsafat spekulatif adalah bentuk alienasi esensi manusia. Marx sepakat dengan Feuerbach bahwa agama dan filsafat spekulatif adalah bentuk alienasi esensi manusia. Tapi ia tidak sepaham dengan pernyataan Feuerbach bahwa esensi manusia teralienasi adalah esensi yang sudah berkembang, tak ternodai dan ilahi. Meskipun Marx menolak idealisme Hegel, tapi ia setuju dengan Hegel bahwa sejarah belum menjadi sejarah real manusia sebagai subjek, tetapi hanya merupakan sejarah tindakan prokreasi manusia, kisah terlahirnya manusia. Dengan kata lain, keilahian atau lebih tepat kemanusiaan manusia adalah sesuatu yang masih harus dicapai dan selalu merupakan hasil capaian. Filsafat manusia Marx lebih merupakan interpretasi materialis fenomenologi Hegel daripada perlawanan terhadap
Pseudo-materialisme antropoteistik Feuerbach. Mesianisme sekular Marx menerjemahkan dialektika mental pengembangan diri Hegel ke dalam dialektika produksi diri. Dalam kerangka kerja di mana dimensi aktivis atau revolusioner pemikiran Marx itulah akar ateisme Marx menjadi kelihatan. Sikap Promethean seorang yang akan membidani kelahiran manusia sejati dalam sejarah. Dalam Hegel, sikap Promethean yaitu gagasan bahwa kemanusiaan adalah hasil manusia sendiri, tak pernah menjadi eksplisit. Hegel melihat di belakang penciptaan diri manusia will gaze yang mendorong kemajuan. Pada Feuerbach, sikap Promethean terungkap dalam penghapusan alienasi mental yang diakibatkan oleh agama. Marx memadukan keduanya. Emansipasi diri manusia mengimplikasikan dihapusnya alienasi mental. Manusia menciptakan dirinya dengan kekuatan sendiri. Pandangan demikian tentu saja tidak mentolerir pandangan religius. Pun apabila agama dianggap sebagai simptom dari kejahatan yang lebih mendasar, tapi agama merupakan ekspresi sikap yang menghalangi manusia mengalahkan kejahatan tersebut. Selama manusia masih memiliki kemungkinan menyuapi dirinya dengan harapan akan masa depan yang mengatasi sejarah dan kehidupan, manusia tak akan dapat memiliki keteguhan sebagaimana dituntut oleh sikap Promethean. Maka bagi Marx, kritisisme agama memiliki fungsi memaksa orang manusia masih memiliki kemungkinan menyuapi dirinya dengan harapan. Manusia tak akan dapat memiliki keteguhan sebagaimana dituntut oleh sikap Promethean. Bagi Marx, kritisisme agama memiliki fungsi memaksa orang untuk membuang semua ilusi yang dikatakannya. Kritik terhadap Feuerbach. Bagi Feuerbach, Allah adalah proyeksi dari apa yang paling besar tinggi dalam diri manusia. Mengapa manusia memproyeksikan dirinya itu ialah karena ia masih berada dalam tahap kurang dewasa. Marx menolak ateisme Feuerbach bukan karena psikologinya yang kurang sempurna, tetapi karena kurangnya pemahaman sosiologis. Feuerbach tidak memberikan perhatian yang memadai kepada alasan sebenarnya mengenai mengapa manusia memproyeksikan apa yang terbaik dalam dirinya ke dalam Allah. Kondisi sosial apa yang mendorong orang untuk membuat proyeksi? Bila kondisi ini tidak dianalisis, sebab iman, impian kompulsif ini ditemukan dalam kondisi sosial. Lalu pencerahan yang didorong oleh Feuerbach akan diikuti oleh proyeksi lainnya. Sifat ilusif agama tak akan terkuak bila tidak disertai perubahan dalam kondisi sosial, karena agama dan kehidupan mental pada umumnya adalah refleksi dan realitas sosial dan institusional yang aktual. Maka kesadaran itu hanyalah berubah dengan transformasi institusi sosial dan bukannya dengan argumentasi baru. Ateisme haruslah termasuk dalam analisis sosiologis atas kontradiksi dalam masyarakat yang menciptakan ilusi religius. Dengan lain kata, alienasi agama harus dijelaskan dalam terang sinar manusia dalam kondisi konkret sosiologis, bukan hanya dalam terang manusia abstrak. Masyarakat yang terdistorsi tidak adil memproduksi kesadaran yang terdistorsi, yaitu kesadaran religius. Alienasi religius membutuhkan tidak hanya kritisisme rasional dan umum, tetapi juga kritisisme praktis atas kondisi tidak adil dan kurang manusiawi. Dua aspek agama. Aspek pertama dari agama ialah bahwa agama merupakan ekspresi penderitaan di dalam dunia ini sebagai dambaan makhluk yang tertindas. Agama mendukung dan membenarkan kondisi itu dengan memberikan penghiburan. Religion is the general theory of the world. It is encyclopedic
its moral sanction, its solemn complement, its universal source of the consolation and justification. It is fantastic realization of a human essence, because the human essence has no true reality. The struggle against religion is therefore indirectly a fight against the wall of which religion is the spiritual aroma. Aspek kedua dari agama ini ini yang kerap kali dilaikan oleh para penafsir Marx ialah sebagai protes terhadap kondisi kurang manusiawi. Religious distress is at the same time the expression of the real distress and also the protest against the real distress. Religion is the side of the opposite. Creator, the heart of the headless world, just as is the spirit of spiritless condition. Menurut pandangan Marx, protes agama ini tetap tidak efektif dan tanpa harapan, karena agama membelokkan perhatian dari dunia ini dan transformasinya. Jadi agama pada akhirnya hanya akibat obat penenang atau narkotik yang menghasilkan ilusi dan bukan kebahagiaan. Penghapusan agama. Kritik terhadap agama tersebut harus diikuti dengan kritik politik dan pada akhirnya diikuti revolusi praktis yang diwujudkan oleh sejarah dan disiapkan oleh filsafat. The test of history, therefore, once of the world beyond the truth has despair, it is to establish the truth of this world. The immediate test of philosophy, which is the surface of history. Once the holy form, the human self-estrangement has been unmasked. Is to unmask self-estrangement, it is an unholy form. Thus the criticism of heaven turned into the criticism of the earth, the criticism of religion into the criticism of the law, and the criticism of theology into the criticism of politics. Ernest Bloch merupakan pemikir Marxis yang seraya melihat aspek positif dari ajaran Marx dan dari agama, mengkritik kecenderungan dogmatik Marxisme dan agama yang menutup keterbukaan kepada masa depan yang tak bisa dideterminasi. Menurut Bloch, Marxisme adalah kritik rasio murni yang masih harus dilengkapi dengan kritik rasio praktis. Bloch ingin memberikan kontribusi pada kritik rasio praktis untuk mengatasi batasan-batasan materialisme dialektis dan memberikan tekanan yang memadai pada dimensi eskatologis. Agama dan fantasi, impian dan mistisme tidak dapat hanya dipandang sebagai sebab alienasi. Itu semua melekat dalam esensi manusia dan terkait dengan revolusi sosial ekonomi, tetapi tidak hanya dapat diterangkan dalam kerangka sosial ekonomi. Manusia adalah proses, kata Ernest Bloch. Transendensi merupakan tema penting bagi Bloch. Demikian pembahasan mengenai Marxisme. Nanti kita akan berbicara tentang Marxisme di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.